Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Ini adalah smartwatch Mibro A1 atau Mibro E1 nih guys. Di pasaran harganya tuh sekitar 30 dolaran ya, atau sekitar 400 ribuan. Kira-kira seperti apa kualitas yang ditawarkan oleh Mibro smartwatch A1 ini guys. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video reviewnya smartwatch Mibro E1 nih guys. Di bagian depannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita buka di dalamnya, kalian akan mendapatkan yang pertama unit smartwatchnya, kemudian juga di sini ada quick start guide ya. Kemudian di bagian dalamnya lagi di sini ada petunjuk cara penggunaannya juga ya. Jadi di sini lumayan lengkap cara penggunaan dari smartwatchnya, dan juga kalian akan mendapatkan kabel charging seperti ini ya, USB Type A, dan di ujungnya itu magnetik seperti ini. Dan di bagian belakang dari magnetiknya ini ada tulisan Mibro seperti ini guys. Di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi cuma seperti itu aja. Kita beresin dulu ya. Nah guys, ini dia smartwatchnya Mibro A1 atau Mibro E1. Pertama kali gue lihat smartwatchnya tuh lumayan simple dan elegan banget ya. Di bagian atasnya atau di bagian lingkarannya ini berwarna abu-abu ya, abu-abu gelap gitu, dan menimbulkan kesan maskulin serta elegannya gitu guys. Kemudian di bagian kiri dan kanannya atau di bagian atas bawahnya di sini ada dua tombol ya. Yang pertama ini yang di bagian atas ini untuk masuk ke menu home-nya. Kemudian kalau misalnya tombol bagian bawah di sini untuk masuk langsung ke mode sportnya gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen melakukan exercise, nggak harus pusing cari menunya, tinggal tekan tombol yang di bagian bawah ini. Kemudian pertama kali gue pegang juga ya, smartwatch ini tuh lumayan ringan ya. Untuk bobotnya itu sekitar 41 gram guys untuk smartwatch ini beserta dengan strapnya. Jadi kalau menurut gue ini lumayan enteng dan pasti nyaman banget kalau misalnya teman-teman pakai smartwatch ini dalam waktu yang agak panjang gitu guys. Di bagian strapnya ini lumayan lembut ya, dan juga lumayan lentur bagian strapnya. Di sini ada tulisannya 22 mm untuk ukuran strapnya, jadi bisa digonta-ganti menggunakan strap yang ukurannya sama gitu guys. Kemudian di bagian bawah dari smartwatchnya ini di sini ada dua pin magnet ya untuk chargingnya. Kemudian di tengahnya di sini ada sensor-sensor. Kalau misalnya gua ukur ya, di bagian lebarnya dari smartwatchnya itu sekitar 46 mm, ketebalannya itu sekitar 11 mm guys. Jadi masih di bawah 12 mm, masih lumayan cukup tipis kalau menurut gua guys. Untuk kapasitas baterainya ini 270 mAh dan baterainya ini bisa bertahan sampai 10 hari guys. Kalau misalnya standby-nya bisa sampai 45 hari. Kalau menurut gua daya tahan baterainya itu lumayan cukup awet ya. Untuk layarnya sendiri ini 1,28 inch guys. Layarnya ini sudah HD screen, dan sepengalaman gua pakai smartwatch ini tuh ketajaman layarnya tuh lumayan bagus ya, walaupun di bawah terik matahari sekalipun gitu guys. Jadi layarnya tuh masih tetap bisa terlihat dengan lumayan jelas. Walaupun smartwatch ini tuh lumayan enteng ya, tapi build materialnya tuh lumayan bagus kalau menurut gua, dan lumayan solid gitu guys. Dan detail-detail seperti di bagian strapnya ini ada tulisan Mibro-nya, kemudian juga di ujung bakalnya ini masih terbuat dari plastik ya. Secara overall itu masih terlihat rapih walaupun agak sedikit enteng sih. Sekarang kita masuk ke fitur apa aja sih yang ada di smartwatch ini dan gimana sih cara penggunaan dari smartwatch ini guys. Nah, kalau misalnya kita swipe down ya, di sini ada beberapa menu ya guys. Yang pertama di sini ada menu setting. Di menu setting ini ada beberapa menu lagi di dalamnya, yaitu ada display, vibration, do not disturb, kemudian juga di sini connect to mobile phone, dan juga ada language. Kalau misalnya kita klik language, ini bahasanya belum ada bahasa Indonesia guys. Ada bahasa Inggris, China, Prancis, Spanyol, Portugis, tapi belum ada bahasa Indonesia guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada power saving, kemudian di sini ada setting lagi guys. Kalau misalnya kita masuk ke display, di sini kalian bisa mengatur. Yang pertama ada watch face, settingan watch face bagian atas ini. Kemudian brightness-nya juga bisa kalian setting ya. Kemudian di sini ada sleep. Kalau misalnya kita masuk ke sleep, di sini ada pengaturan untuk screen time out-nya. Bisa disetting dari mulai 5 sampai 30 detik. Jadi lumayan lama ya untuk screen on time-nya. Kita ke bawah lagi, di sini ada setting ya. Di sini ada about. Kalau misalnya kita klik about, di sini ada nama dari smartwatchnya guys. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke factory reset ini untuk mereset ya settingannya kembali ke settingan awal. Kemudian di sini ada restart dan shutdown nih guys. Kemudian di bagian shortcutnya itu juga di sini ada beberapa menu yang tadi ada di menu setting juga. Jadi untuk mempermudah teman-teman semua dalam mengoperasikan smartwatch ini. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, di sini ada message notification nih guys. Kalau misalnya kita swipe left ya, di sini ada sleep monitoring. Kemudian di sini ada weather juga. Kemudian di sini
sini ada musik controller, di sampingnya di sini ada heart rate monitor nih guys. Sekarang kita langsung ukur aja kira-kira sensornya seperti apa heart rate monitor yang ada di smartwatch ini guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe left lagi, di sini ada menu data ya. Dan kalau misalnya kita swipe left lagi, ini masuk ke menu utama seperti ini ya guys. Kalau misalnya kita swipe right, di sini sama ya. Jadi swipe left dan swipe right itu masuk ke beberapa shortcut menu seperti ini guys. Untuk masuk ke menu utamanya, kalian tekan tombol yang di sebelah atas ini guys. Nah, di sini ada beberapa menu ya guys. Yang pertama di sini ada menu sport. Sportnya ini menunya ada 20 aktivitas olahraga yang bisa dibaca di smartwatch ini. Mulai dari treadmill, outdoor running, outdoor cycling ya. Kemudian jump rope, aerobik, dan free training guys. Total ada 20 aktivitas olahraga guys. Lumayan banyak ya guys. Kemudian di sini ada menu data lagi di bawahnya. Kemudian di sini ada heart rate monitor dan blood oxygen nih guys. Kita langsung hitung aja kira-kira seperti apa sensor yang ada di smartwatch ini untuk menghitung kadar oksigen di dalam darah kita guys. It's not a game, it's a rich thing. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada air pressure, kemudian di sini ada breath exercise, kemudian di sini ada musik controller dan ada timer nih guys. Di bagian bawahnya lagi di sini ada alarm, find my phone, kemudian ada message notification, dan yang terakhir ada stopwatch, weather, dan setting guys. Jadi settingannya seperti ini aja ya, simple sih. Dan feels ketika kita mainin menu yang ada di smartwatch ini tuh lumayan smooth ya, tapi layarnya itu memang belum terlalu licin gitu ya. Layarnya tuh lumayan responsif dan kalau menurut gue ini membantu banget buat teman-teman bernavigasi di smartwatch ini guys. Sekarang kita coba aja kira-kira smartwatch ini ketika dipakai tuh seperti apa. Di pergelangan tangan gue yang lumayan besar ini, smartwatchnya itu lumayan pas ya. Dengan strap yang berukuran 22 mm ini juga lumayan pas. Dan pertama kali gue pakai smartwatch ini tuh yang gue rasain tuh lumayan enteng ya. Jadi kayak nggak berasa gitu kalau misalnya lagi pakai sebuah smartwatch. Dan ini tuh bagus sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang nggak pengen merasa pergelangan tangan itu terlalu terbebani oleh bobot dari si smartwatch itu. Untuk watch face yang ada di smartwatch ini bawaannya tuh ada 3 watch face ya. Dan watch face-nya itu bisa kalian tambahin atau bisa kalian ganti ya menggunakan aplikasinya, yaitu adalah Mi Bro Fit guys. Kalau misalnya kalian sudah download aplikasinya Mi Bro Fit, di situ ada puluhan pilihan watch face yang bisa kalian manfaatkan, dan watch face-nya itu bisa kalian custom menggunakan foto atau gambar yang kalian inginkan. Di aplikasi Mi Bro Fit-nya itu juga ada beberapa settingan yang bisa kalian manfaatkan ya, seperti raise to wake-nya bisa kalian aktifkan dan bisa kalian nonaktifkan di aplikasi Mi Bro Fit tersebut. Di aplikasi Mi Bro Fit-nya juga di situ ada pilihan untuk membaca aktivitas atau data-data yang kalian lakukan selama menggunakan smartwatch ini. Aktivitasnya itu bisa dibaca dengan lebih detail di aplikasi Mi Bro Fit tersebut guys. Untuk ketahanan airnya smartwatch ini harusnya masih aman ya kalau misalnya nggak sengaja kehujanan atau kecipratan air gitu guys. Jadi buat amannya tuh jangan sampai dibawa berenang ya. Kalau misalnya kecipratan, kalau nggak sengaja kehujanan atau kena air tuh masih aman gitu guys untuk smartwatch Mi Bro A1 ini. Sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di smartwatch ini. Walaupun banyak banget keunggulan yang tadi udah kita sebutin satu persatu tentang smartwatch ini juga masih mempunyai beberapa kekurangan guys. Yang pertama, di smartwatch ini tuh belum ada built-in GPS. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tracking untuk joggingnya atau lari pagi atau jalan santainya, itu masih tetap harus membawa handphone ya. Karena di smartwatch ini belum ada built-in GPS-nya gitu guys. Yang kedua, di bagian bezelnya ini masih lumayan tebal ya di bagian sampingnya. Walaupun di bagian samping bezelnya itu yang lumayan tebal itu masih agak sedikit tersamarkan ya, karena ada aksen-aksen seperti ini guys. Dan kalau menurut gue masih lumayan oke ya, walaupun agak sedikit tebal gitu guys. Kekurangan selanjutnya yang gue temuin di smartwatch ini, di bagian fontnya ini masih lumayan agak sedikit kaku gitu ya. Gue sih berharap fontnya tuh nggak seperti ini gitu ya, jadi nggak berasa kaku banget gitu ya untuk pemilihan fontnya gitu guys. Selebihnya smartwatch ini kalau menurut gue udah lumayan oke banget. Dari segi ketahanan baterainya udah oke, kemudian juga dari segi harganya ini juga udah lumayan oke, dan dari segi desainnya kalau menurut gue ini udah lumayan oke untuk ukuran smartwatch dengan harga 400 ribuan gitu guys. Nah, menurut teman-teman semua gimana? Worth it apa enggak untuk harga 400 ribuan untuk smartwatch ini? Kalian boleh langsung tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah guys, mungkin sekian review kita tentang smartwatch Mi Bro A1 ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dirasa review ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu fitur dan manfaat produk yang kita review pada episode kali ini itu seperti apa
apa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys, tetap semangat.